Senang sekali saya Rufus kembali menyapa Okezoners dalam program yang sangat luar biasa yakni Okezone Stories. Dan seperti biasa kita masih akan membahas terkait dengan brand-brand yang bergengsi, yang keren-keren, yang berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi yakni Super Brands. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat inspiratif yakni Bapak Heri selaku Southeast Asia Marketing Manager dan sudah ada di samping saya. Halo Pak Heri, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa ya, keren sekali loh bisa berada di sini. Dan tadi saya udah sempat baca-baca dikit, ada 3 brand yang berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi Super Brands. Dan for your information, seperti biasa, Okezoners ini merupakan Super Brands ini merupakan penghargaan yang sangat luar biasa yang juga merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, kemudian juga brand value, brand awareness, dan brand loyalty. Dan untuk mendapatkan penghargaan ini sendiri pun brand-brand ini harus melalui proses yang sangat panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih detail lagi seperti apa perjuangan dari Pak Heri dalam membawa PT Altama Surya untuk mendapatkan penghargaan bergengsi ini, saya langsung mau nanya aja. Ada 3 brand. Mungkin Pak Heri boleh sebutin dulu 3 brand tersebut. Brandnya yang pertama adalah Tekiro untuk produk hand tools atau perkakas tangan. Lalu yang kedua itu adalah Ryu untuk kategori power tools atau perkakas yang menggunakan listrik. Lalu yang ketiga adalah Rexco, adalah produk chemical. Ini bukan pertama kalinya untuk PT Altama mendapatkan penghargaan ya Pak Heri ya? Udah kesekian kali ya. Iya, kebetulan. Ini luar biasa. Dengan percaya diri kesekian kali, apa nih tanggapannya? Ya, ini tentunya sebagai penghargaan yang bergengsi. Ini adalah bukti apresiasi kepercayaan daripada para pelanggan setia kami telah mempercayakan brand-brand kami ini sebagai pilihan mereka. Tentunya ini juga apresiasi untuk kerja keras dan kerjasama kami, juga penghargaan untuk distributor, retailer, para seluruh stakeholder, dan terutama untuk karyawan Altama itu sendiri, gitu ya. Dan tentunya ini akan menjadi motivasi kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Ini luar biasa sekali. Tadi kan ada 3 brand yang sudah disebutkan. Apa nih yang membuat, mungkin Pak Heri bisa jelasin sedikit strategi yang sehingga membuat 3 brand ini menjadi top of mind di kalangan pengguna? Secara gambaran persamaannya itu dari ketiga brand itu bahwa kita senantiasa dalam hal mendevelop produk, melakukan survei, lalu kita juga dalam hal mendevelop produk itu mendengarkan keinginan daripada para pelanggan, dari market itu apa, itu yang coba kita penuhi gitu. Ya, tapi saya yang paling buat saya penasaran, boleh nggak Pak Heri sedikit ceritakan perjalanan dari Tekiro, kemudian juga Ryu dan juga Rexco yang unik ini sehingga bisa berada dan mendapatkan penghargaan bergengsi tahun 2024. Mungkin kita berangkat dari setelah krisis moneter ya Mbak ya, seperti kita ketahui bersama bahwa daya beli waktu itu lemah. Kami melihat ada potensi di market bahwa market membutuhkan produk-produk perkakas berkualitas tetapi dengan harga yang terjangkau. Nah, di sanalah kami mencoba mengisi kebutuhan masyarakat di situ. Berarti ini usianya sudah lebih dari 26 tahun. Ya, betul. Wow, luar biasa. Apa nih satu kata dalam perjuangan Altama? Jangan pantang menyerah ya, terus mau lebih baik lagi gitu ya. Oke. Pokoknya jangan pantang menyerah. Boleh dong Pak Heri, mungkin tadi kan kita udah bahas backgroundnya. Nah, ini saya pengen tahu nih fitur utama dari hand tool Tekiro sendiri apa nih, belum diketahui oleh masyarakat. Kalau untuk produk Tekiro sendiri sebenarnya secara visual itu kita lihat ini produknya simple, sederhana ya. Kalau hand tools itu orang taunya kan obeng ya biasa ya. Kunci Inggris bukan ya? Ya, kunci Inggris juga betul termasuk. Termasuk ya. Tapi modelnya secara visual orang tahu apa keunggulan lebih Tekiro dibanding kompetitor kita misalnya. Kita ngelihat fungsinya modelnya sama-sama aja gitu. Jadi sebenarnya Mbak, kita banyak melakukan perbaikan, improvement di belakang itu, gitu ya. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya, dalam ya. Betul. Seperti kita bicara kembali seperti yang saya sampaikan bahwa selalu kita lihat apa market punya kebutuhan gitu ya. Kita memperbaiki kualitas, misalnya kita bicara obeng, gagangnya itu kita lihat
supaya ergonomis cocok sama orang Asia, pegangan tangannya itu bagaimana. Tangan orang Asia yang Betul, kecil gitu betul. ya. Lalu berikutnya kita lihat lagi kebutuhan pelanggan itu mereka biasa kerjanya bagaimana. Media kerjanya mereka kerjanya di apa. Misalnya kita bicara, kita lihat dia menggunakan bekerja sering ada olinya, jadi agak licin. Jadi dalam pengembangan produk itu, obengnya itu kita akan memikirkan gimana supaya nggak licin dari sisi handle-nya, hal-hal kayak begitu. Sekarang juga lubrikan yang milik Rexco nih, Pak Heri. Ya. Boleh dijelaskan mungkin kelebihan yang dimiliki oleh Rexco sendiri? Salah satu keunggulan atau uniqueness-nya daripada produk Rexco itu sendiri, tentunya saat kita mendevelop produk tersebut, kita memasang target yang lumayan tinggi. Artinya kita memastikan kualitas kita itu 3 kali lebih daripada kompetitor atau merek-merek yang sudah ada di pasaran, Mbak. Means lebih mahal juga? Tidak. Oke. Harganya tentunya terjangkau justru. Jadi 3 kali lebih baik itu secara kualitas itu, misalnya kita berbicara 3 kali lebih dayanya dalam hal lubrikasi, 3 kali kualitasnya dalam hal proteksi, 3 kali dalam hal penetrasi, gitu ya. Jadi produk-produk Rexco ini sebenarnya kita mengedukasi para pelanggan kita itu, mereka bisa dengan mudah melihat kelebihan atau perbedaan kita kalau dengan demo produk. Oke, Gitu. tapi kan secara spesifik kalau Rexco ini terkenal dengan multipurpose-nya. Betul. Perbedaannya Ya. dengan multiguna? Sama aja sih. Ya, Kan betul, banyak di luaran ya, sana kompetitor yang multiguna gitu. betul. Karena memang Apa yang produk ini secara basic dia memang namanya pelumas serbaguna ya. Jadi kalau di rumah tangga itu misalnya Mbak Aya tahu, misalnya untuk pagar yang berderit bunyi, engsel pintu yang suka bunyi karena sudah kering. Yeah. Lalu misalnya gembok yang susah dibuka tuh sering tuh, apalagi saat nanti musim hujan gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan Rexco pelumas kita itu menjawab solusi tersebut, menjadi solusi gitu. Oke, baik. Ini udah detail sekali nih, untuk cocok nih Bapak jadi manajer marketing. Wah, memang ya. Oke, Pak Heri, ini juga paling menarik juga terkait dengan strategis. Tentunya kan kita ingin tahu ya, ini bisa juga menjadi inspirasi untuk mungkin para pengusaha dan juga calon pengusaha di luar sana terkait dengan strategi Tekiro, Ryu dan juga Rexco dalam menarik dan mempertahankan konsumen setianya seperti apa, Pak Heri? Oh, ya. Tentunya untuk mempertahankan loyalnya ke pelanggan kita itu, kita harus lebih banyak mendengar ya. Mendengar apa yang menjadi kebutuhan daripada mereka. Yang dimana kita akan coba penuhi kebutuhan itu, lalu kita juga berusaha untuk lebih dekat dengan mereka. Oleh karena itu, salah satu layanan kita berikan adalah kita membuka service center kita di 16 cabang, 15 kota besar. Jadi para pelanggan kita lebih gampang untuk mengakses kalau ada mau servis produk segala macam gitu ya. Termasuk kita juga menambahkan lagi dengan berbau digital, sekarang lagi zamannya kita menggunakan namanya Altama eCare. Jadi service center, service yang menggunakan aplikasi kayak gitu, Pak. Oke, jadi tidak hanya secara tatap muka tapi juga sudah digitalisasinya sudah juga bermain di sana ya. Dan Anda jabatannya sebagai Southeast Asia Marketing Manager. Untuk PT Altama sendiri ini kan berarti sudah memasuki pasar internasional dong ya? Iya. Seperti apa perjalanannya, Pak Heri? Jadi setelah kita mendistribusikan produk khususnya di pasar domestik ini sudah cukup merata, kita mencoba melihat opportunity ya, kesempatan itu, dan kita mulai masuk di pasar-pasar yang dekat-dekat dulu, yaitu ya di Asia Tenggara khususnya ya, seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Sri Lanka. Tetapi yang menarik adalah bahwa dari ke semua market yang coba kita masuk, saya ambil contoh ya Mbak ya, misalnya pasar Malaysia. Dari sisi kebiasaan atau karakter konsumen di sana, mereka itu sangat detail terkait dengan kualitas gitu ya. Nah, artinya kita berhasil masuk di sana dan kita masih eksis di sana, itu membuktikan bahwa kualitas produk kita itu bisa diterima. Oke. Gitu. Berarti mereka lebih detail dibandingkan dengan pasar di Indonesia? Betul, karakternya mereka lebih spesifik terkait materialnya bagaimana, technical datanya mereka lebih ini ya. Sejauh ini kalau di Asia Tenggara, di negara mana Pak Heri yang menjadi favorit dari Altama? Saya rasa semua hampir sama lah ya, tidak ada yang favorit. Kita coba memaksimalkan saja.
Oke, Ya, baik, luar biasa loh ini ya. Jadi harus equal semuanya ya, betul. memberikan Ya, kualitas dari brandnya Anda. Oke, kalau dari menurut Anda dan juga tim nih terkait dengan pengaruh terhadap produk di pasaran dengan menerimanya penghargaan bergengsi ini seperti apa Pak Heri? ya, ya tentunya dengan merek super brand ini ya, penghargaan super brand ini, nama super brand ini kan cukup prestisius ya, cukup membanggakan gitu ya. Harusnya menjadi referensi buat para pelanggan dan calon pelanggan dalam menentukan pilihan produk perkakas kepada merek kami. Jadi mereka lebih percaya. Jadi yang sudah coba menjadi lebih yakin, dan yang belum mencoba tidak takut untuk mencoba gitu ya. Oke, tapi Pak Heri saya penasaran nih dengan tiap-tiap tadi Anda sudah katakan ada 16 kota besar ya di Indonesia ya. 15 kota besar. 15 kota ya. besar, Ya, ada service nggak center. mungkin setiap kota ini punya permintaan yang berbeda-beda nih mungkin Pak Heri? Permintaan berbeda, saya rasa tergantung kebutuhan dari masalah apa yang mereka hadapi ya. Paling sering masalah apa yang dihadapi? Spare part tentunya ya. Jadi masih menjadi tantangan kita juga untuk layanan servis, gimana caranya kita juga untuk lebih dekat lagi, karena kita tahu bahwa secara demografi Indonesia kita cukup luas ya. Jadi belum semua yang terjangkau, tetapi dari sisi manajemen kita mencoba bagaimana caranya kita akan memungkinkan nggak untuk menambah layanan service di kota-kota yang belum terjangkau tersebut gitu ya. Atau kita pikirkan cara lain, misalnya kita kirim dari pusat seperti kayak gitu. Berarti ini sudah masuk ke wilayah-wilayah terpencil juga kah? Kalau untuk service center sementara masih di kota-kota besar, Mbak. Gitu ya. Oke. Mungkin akan kedepannya akan Betul. Doakan saja. ekspansi. Ya, betul. Rencananya apa nih Pak Heri? Rencananya apanya? Melihat dari situasi di Indonesia sekarang, mungkin bencana alam, ada nggak inovasi yang dibuat mengikuti dengan apa yang terjadi di Indonesia? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, Altama ini perusahaan kami ini adalah perusahaan yang selalu haus untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi kita senantiasa melihat feedback daripada para pelanggan setia kita, masukannya apa kita dengar, karena itu menjadi motivasi kita untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas kita. Lalu kita juga lihat opportunity apa yang ada. Misalnya sekarang katakan kita lihat bahwa kita lagi dengan kendaraan EV ya, listrik ya, mobil listrik, motor listrik, kita melihat potensi tools apa yang bisa kita masukkan di sana gitu, paling kayak gitu. Oke, wah ini luar biasa sekali ya, oke Zoners. Jadi tidak hanya dalam satu hal saja, namun juga dipikirkan juga di hal-hal lainnya ya. Dan tadi saya juga penasaran sekali mau nanya terkait, tadi Anda sempat sebutkan kami juga memikirkan staff-staff karyawan-karyawan di Altama. Ya. Dari Altama sendiri seperti apa nih karyawan-karyawannya? Apakah mereka juga punya kreativitas yang luar biasa? Pastinya ya, tentunya ya, karena Altama ini juga bertumbuh dan berkembang tidak lepas dari seperti yang saya sampaikan, kita di Altama itu selalu menganut core value yang kita sebut dengan partnership ya. Kita tidak melupakan supplier kita tidak melupakan para pelanggan kita, distributor kita, mitra yang kita sebut sebagai mitra, lalu para retailer kita, termasuk kalian Altama itu sendiri gitu ya. Jadi sifat kekeluargaannya itu yang kami coba bangun di sini ini cukup kental gitu ya. Jadi semua orang punya ide, silakan berkontribusi untuk memberikan saran atau ide untuk perkembangan atau peningkatan perbaikan. Oke, saya mau balik lagi soal tools dari Tekiro yang tadi Anda sempat katakan, tapi belum banyak kayaknya penjelasannya terkait dengan tools Tekiro ini kan cukup unik juga ya di konsumen. Itu ada nggak mungkin permintaan-permintaan khusus dari mereka? Ya, tentunya ada. Dengan bertambahnya fitur-fitur baru gitu ya, mungkin ada misalkan mobil dengan fitur baru. Tentunya kan harus ada tools lainnya yang baru juga. Betul. Mereka punya permintaan khusus nggak Pak Heri? Ada pastinya. Kita makanya seperti yang saya sampaikan juga bahwa kita selalu mendengar. Kita mendengar, terus kita lakukan survei, kita lakukan pemetaan, kita diskusi di internal, terus kita coba fulfill. Apakah kita bisa mengerjakan apa tidak, gitu ya. Ya, tetapi salah satu yang mungkin Mbak Aya belum tahu bahwa Tekiro ini untuk hand tools ini secara kualitas sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai produk hand tools yang awet.
Jadi seringkali kita bilang bahwa beli tools atau perkakas Tekiro itu sama dengan jangan investasi seumur hidup gitu. Jadi beli sekali nggak rusak-rusak, biasa kalahnya sama hilang, sama dipinjam tetangga, lupa dibalikin. Lupa dibalik ke tetangga, teman lupa dibalikin gitu, ya. Wah, so itu saya pernah lihat juga sempat viral perkakas cowok-cowok sampai karatan gitu ya. Nah, ya. Kalau Tekiro sendiri karatan juga? Enggak. Oh, enggak. Ya. Saking awetnya kan? Iya. Oke, biasanya bisa tahan sampai berapa lama? Untuk kekokohan dari si tools itu sendiri? Kalau itu tergantung sih Mbak ya. Kalau tergantung artinya tergantung dia kerja di ruang mana, di area mana. Apakah dia kerja misalnya di daerah laut, terus-terusan, itu juga bisa menyebabkan korosi. Nah, itu solusinya mungkin produk yang lain kita ada Rexco tadi itu. Oke. Nah, kenapa tuh? Karena produk fungsi Rexco itu tadi untuk melindungi dari karat gitu Mbak. Oh, jadi sebelum toolsnya digunakan harusnya bisa. gunakan Rexco dulu. Betul. Jadi mereka satu paket gitu. Iya. Oke, jadi tadi Pak Heri belum menjawab nih. Ada nggak satu kasus, mungkin Pak Heri bisa ceritakan permintaan dari konsumen yang belum kepikiran sebenarnya dari Altama sendiri? Ada. Saya ambil contoh karena kita ini adalah tools ya, bidangnya atau kita boleh bilang pelengkap ya, alat bantu kerja. Jadi seringkali kita akan mengikuti daripada market yang saya sampaikan di awal. Kita ambil contoh misalnya mobil keluaran baru. Dia akan dari pabrikan itu mengeluarkan baut tertentu. Jadi market membutuhkan itu, mereka request ke kita akan fulfill kayak gitu loh. Hal sesederhana kita sambil contoh, misalnya mobil keluaran tahun berapa gitu ya, model businya itu beda, ukurannya berbeda, toolsnya market belum punya, jadi Tekiro coba fulfill di situ. Ya oke Zoners, jadi selain tadi memang menerima feedback dari konsumen terhadap fitur-fitur baru, sehingga memang harus membuat Altama mengeluarkan tools baru juga ya Pak Heri. Ya. Tantangannya sendiri seperti apa Pak Heri? Ya kita selalu ngikutin industri yang berkembang, opportunity yang ada kita coba tangkap. Tantangannya mungkin kita akan melihat ini industrinya mana, industrinya apa. Terus karena kita dari sisi perusahaan itu, brand Tekiro itu kita selalu menjaga kualitas. Jadi kadang-kadang kita harus standarnya itu yang kita pasang tinggi itu. Jadi saat kita develop itu kita harus benar-benar ada nggak material untuk ini kayak gitu. Misal kita berbicara tentang di mining, industri mining akan berbeda sekali dengan industri otomotif. Begitu juga contoh produk Ryu, di sana ada kita bicara ada woodworking, pekerjaan-pekerjaan mebel, terus ada metalworking, pekerjaan-pekerjaan besi. Nah itu kan kebutuhannya berbeda ya Mbak ya. Jadi kita harus melakukan survei lagi, kira-kira material apa yang cocok daripada segmen-segmen ini gitu. Lalu kalau kita bicara untuk SKU sendiri, untuk produk Tekiro, saya rasa kita sangat lengkap, hampir 2.000 sampai 3.000 SKU ya Mbak ya. Oke. Jadi memang benar-benar dipikirkan sekali secara matang apapun itu feedback dari konsumen ya. Nah, terus yang paling juga menarik nih Pak Heri, mungkin Anda bisa jelaskan terkait dengan keunggulan after sales service-nya nih yang ditawarkan oleh PT Altama Surya Nugraha untuk produk-produk Tekiro, Ryu dan juga Rexco. Ya. Jadi kalau layanan purna jual seperti saya sampaikan di awal sebelumnya bahwa kita selalu mencoba mendekat ya dengan pelanggan kita. Jadi kita memberikan layanan servis itu adalah layanan servis gratis seumur hidup. Biaya servisnya gratis ya seumur hidup untuk produk-produk kita yang bergaransi. Lalu untuk servisnya sendiri para pelanggan bisa tunggu 2 jam, jadi kita targetin 2 jam selesai. Lalu dari sisi transparansi mereka bisa melihat langsung proses servisnya. Lalu kita juga seperti yang saya sampaikan, kalau mereka mau tinggal, mereka juga bisa menggunakan aplikasi yang saya bilang Altama eCare itu. Para pelanggan bisa melihat progress servisnya sudah sampai sejauh mana, ada nggak spare partnya, terus layanan servisnya centernya ada di mana, tempat terdekat dan sebagainya, informasi produk dan sebagainya. Lalu kaitan dengan after sales service juga, bahwa brand-brand kita ini kita selalu melakukan edukasi Mbak, edukasi di industri maupun di dunia akademisi. Jadi tapi sebelum kita ke terkait dengan pendekatan dengan konsumen juga, tadi kan ada edukasi juga. Saya mau tanya terkait dengan after sales service itu yang saat ini difokuskan oleh Altama sendiri, ada nggak spesifik produknya?
spesifik sih tidak ya. Tentunya kita berharap semuanya ya jadi iya, general ya. Oke. sebenarnya dari kami tentunya berharap tidak ada produk yang balik ya untuk melakukan servis gitu ya. Iya, oke, Ya. oke, oke. Oke, tadi Anda juga sempat menyebutkan edukasi. Ini edukasi maksudnya gimana ya? Apakah Anda membuka sekolah? Tidak. Jadi dari perusahaan kami selain tentunya kita berbisnis, kita juga ada program CSR ya. CSR itu kita masuk ke sekolah anak-anak SMK, kejuruan, kita memberikan training, memberikan kompetisi yang kita sebut dengan Take Your Mechanic Competition. Itu kita lakukan untuk tahun ini, kemarin kita lakukan untuk anak-anak SMK jurusan otomotif sepulau Jawa. Wow. Ya, kita pertandingkan. Oh, ada pertandingannya Ya, juga. betul, ya. Itu setiap tahun ya, Pak Eri? Ya, kita usahakan mudah-mudahan bisa rutin. Oke, sejauh ini tanggapannya seperti apa nih dari anak-anak? Ya, tentunya sangat bagus sekali ya dari sisi dunia pendidikan. Kita mencoba apa yang bisa kita berikan dari dunia industri, kita memberikan knowledge, kita memberikan kompetisi supaya memberikan jam terbang yang lebih banyak lagi untuk mereka mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajarin di sekolah gitu ya Mbak. Lalu benefit lainnya adalah mereka pemenang kompetisi ini mendapatkan tools sehingga mereka kalau lulus sekolah mereka siap kerja, sudah mendapat tools itu gitu. Wow. Ya, satu hal lagi termasuk kita memberikan para juara itu kita memprioritaskan menjadi karyawan. Nice. Itu berapa kuotanya yang dibuka setiap tahunnya? Kalau saya boleh tahu, Pak Eri. Kurang lebih di sekitar 15 ya. Nice. Itu seluruh Indonesia ya? Atau Ya. khusus di Pulau Jawa saja? Untuk yang lomba yang di Pulau Jawa tahun ini. Oke, oke. Itu masih dilakukan di Pulau Jawa. Ada Betul. rencana nggak ke depannya untuk mungkin menyebar ke seluruh Indonesia? Ya, sudah ditebak duluan ya. Ya, tentunya ada ya. Jadi bocoran dulu nih. Oh, bocoran Ya, dulu. Oh, ya. ini akan dilakukan. Ya, kita Oke, coba, gimana ya. rencananya nih Pak Eri? Mungkin bisa ceritain spill dikit? Ya, kita setelah jadi cerita awal mulanya itu kalau untuk Take Your Own Mechanic Competition itu 2 tahun pertama kita coba se-Jabodetabek, Mbak. Oke. Terus itu di tahun 2020 ya. 2020, 2021 se-Jabodetabek, 2022, 2023 ini kita se-Pulau Jawa. 2002. Ya. Jadi rencananya mungkin sebentar, itu Anda lakukan pada tahun 2020 pada saat pandemi, Pak. Dan sukses. ya tentunya ada protokol ya. Oh iya, Ya. Pak, tentu mengikuti protokolnya. Ya. Itu luar biasa sekali. Oke, silakan lanjutin Pak Eri. Ya, kita berharap kalau animonya dari para peserta sekolah itu bagus, kita akan tingkatkan menjadi skala nasional, tidak menutup kemungkinan gitu. Oke, tapi boleh nggak Pak Eri? Saya penasaran juga nih, jiwa-jiwa jurnalisnya keluar juga nih ya Pak Eri ya. Mau nanya, kalau dari anak-anak itu semua yang Anda lihat dari kompetisi yang Anda dan PT Altama lakukan, apa sih mungkin keunggulan yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia? Saya rasa anak-anak kita selalu terbuka akan hal yang baru, mereka mau belajar asal dikasih kesempatan gitu ya. Oke. Ya. Oke. Tanggapan dari mereka sendiri apa nih? Mungkin mereka suka keceplosan bilang, Pak, kita tuh pengen ini nih gitu. Oh, tentunya mereka berharap bahwa setelah mereka mengikuti kompetisi mereka bisa tersalurkan, artinya bisa langsung bekerja, berkarya gitu ya. Iya, kebanyakan Ya. kan memang anak SMK suka bingung mau kemana. Betul. Iya, ya oke, baik, luar biasa sekali loh Pak Eri dan juga PT Altama ini ya. Semoga nanti kedepannya akan lebih sering lagi kompetisi-kompetisi seperti ini. Terus yang terakhir Pak, harapannya nih untuk PT Altama sendiri kedepannya, mungkin dari sisi produk dan juga dari segi industrinya, seperti apa harapannya? Harapannya tentunya ekonomi semakin membaik sehingga akan membawa dampak yang positif bagi industri tools atau perkakas yang notabene adalah dunianya kami. Lalu masyarakat semakin yakin dan percaya untuk menjadikan pilihan toolsnya itu pada produk-produk atau brand kami. Itu aja Mbak. Oke, ada lagi mungkin tambahannya sedikit? Cukup. Untuk ke internasional? Ya, internasional kita berharap mungkin di tahun-tahun mendatang kita bisa melakukan ekspansi lagi ke negara-negara yang belum kita sampai saat ini gitu. Eropa? Ya,
doakan saja. Ya. Oke, baik, terima kasih kalau begitu Pak Heri. Dan oke Zoners, tidak terasa ini sudah hampir 30 menit kita berbincang-bincang bersama dengan narasumber inspiratif kami pada hari ini. Dan banyak sekali tadi ya ilmu yang didapatkan khususnya tentang dunia perkakas ya Pak Heri ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri selaku Southeast Asia Marketing Manager PT Altama Surya Anugrah atas waktu dan juga sharingnya yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga kita juga berharap untuk brand Tech Hero, Ryu dan juga Rexco ini bisa tetap menjadi top of mind di masyarakat dan kembali mendapatkan penghargaan Super Brands di tahun berikutnya. Ya, amin, amin. Dan akhirnya oke Zoners, saya Aya Nufus pamit. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.